sejahtera melimpah dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, kali ini saya juga akan menyampaikan, mungkin di video selanjutnya Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan mengenai bahagia tanpa syarat dan bersyukur. Mungkin ada yang masih oke, menerka-nerka bahagia tanpa syarat itu seperti apa dan kesadaran itu seperti apa. Mungkin di situ juga dalam kehidupan juga ada pikiran dan ada emosi. Nah, dalam penempatannya itu bagaimana sih gitu ya. Oke, teman-teman, saya gambarkan adalah bahwa diri saya itu ada yang menghidupkan. Yang menghidupkan itu kan energi ya. Nah, energi dari mana? Energi ini adalah dari ruh itu sendiri. Nah, itu yang saya maksud kesadaran itu. Ya, jadi yang menghidupkan, yang menyadari dan bisa mengamati kita semuanya. Contohnya, apakah teman-teman bisa mengamati pikiran? Bisa bukan? Oke, siapa yang mengamati pikiran itu? Itulah kesadaran. Ya, dan kita juga bisa mengamati misalnya jiwa kita sedang apa gitu ya, sedang mengalami apa, mengamati ya sebagai observer. Nah, itulah diri kita sejati, itulah kesadaran dari ruh itu sendiri. Nah, kita dihadirkan, ruh ini dihadirkan ke dunia ini untuk mengalami atau experience dalam perjalanan hidup ini. Tentunya kalau ruh itu berdiri sendiri, dia tidak bisa mengalami atau merasakan experience itu, karena dia hanya energi saja. Nah, untuk itu dia memerlukan tubuh. Ya, cangkang ini dengan segala sistemnya ya bisa merasakan dengan ada yang namanya emosi. Ya, emosi ini juga akhirnya menggerakkan otak kita, yang akhirnya menggerakkan juga hormon kimia tubuh sehingga tahu apa rasanya sedih, apa rasanya senang, bagaimana misalnya ketika sedang antusias dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga ada yang namanya pikiran. Ya, pikiran itu juga diwakili dengan hardware-nya. Hardware-nya adalah otak. Ya, dia itu untuk berpikir. Jadi antara software dan hardware itu menyatu sehingga kita bisa dalam kehidupan ini membuat sesuatu untuk apapun itu, menghitung, menganalisa, menciptakan inovasi-inovasi itu melalui pikiran. Sehingga kesadaran ruh atau ruh itu sendiri mengalami experience ya, pengalaman hidup di dunia ini tentunya. Ya, dia akhirnya menciptakan sesuatu di sini, dia mengalami sesuatu dan tentunya mengambil hikmah di kehidupan ini. So, kalau begitu, di mana letaknya kesadaran? Letaknya kesadaran meliputi semuanya. Pikiran dan emosi adalah alat untuk merasakan pengalaman hidup di dunia ini atau di kehidupan ini. Jadi bagaimana kita menggunakannya, pikiran itu sendiri, emosi itu sendiri, yang dibimbing oleh kesadaran itu sendiri. Nah, bagaimana jika pikiran tidak terbimbing nih oleh kesadaran itu, atau dia hanya fokus di emosinya? Apa yang terjadi teman-teman? Ketika Anda fokus hanya di pikiran saja, Anda hanya memikirkan tentang benar dan salah, baik dan buruk, dan emosi juga di situ bergejolak. Emosi bisa mungkin khawatir, takut, ada senangnya, balik lagi dan lain sebagainya. Nah, beda dengan antara pikiran dan emosi ini terbimbing oleh kesadaran. Jadi sang sadar akhirnya bisa mengamati pikiran, bisa mengamati emosinya, sehingga pikiran dan emosi ini akan tergunakan dengan konstruktif. Ya, tentunya kesadaran akan membawa diri kita, akan membimbing diri kita untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri, kelapangan itu sendiri. Jadi simpelnya bahwa kesadaran itu sendiri adalah nur dari ilahi itu sendiri. Jadi tidak mungkin bahwa Sang Maha Pencipta menurunkan diri kita ke bumi ini untuk menderita. Tidak ada penderitaan yang sesungguhnya. Yang ada adalah sebuah perjalanan, experience. So, ketika Anda ikhlas menjalaninya, ketika Anda mampu mengalir begitu saja,
dan hanya mengamati bahwa itu hanya sebagai experience, Anda akan ringan-ringan saja. Ya, tapi ketika Anda dilabeli dengan konsep pikiran bahwa menderita itu begini, yang baik begini, yang buruk begini, Anda akan bergejolak di situ. Ya, Anda akan dipermainkan oleh pikiran, Anda akan dipermainkan oleh emosi itu sendiri. Bukan Anda yang mengendalikan pikiran Anda, bukan Anda yang mengendalikan emosi itu sendiri. Ya, so balik lagi ke fitrahnya bahwa Andalah pengendali nasib Anda di hidup ini, dan Andalah pemimpin untuk jiwa Anda sendiri. Untuk itu, berkesadaran setiap saat dan pimpinlah tubuh Anda, pikiran Anda, emosi Anda secara konstruktif, sehingga Anda akan diliputi ya dengan kelapangan dan kemudahan di dalam hidup ini. Oke, dari saya cukup sekian. Stay Alpha.